para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang kau kehendaki. Dan siapa yang kau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Jadi, kata Tuhan bahasa Arabnya adalah Rob atau ilah. Artinya adalah otoritas. Jadi ketika Anda menjadikan sesuatu sebagai otoritas bagi Anda, itu adalah ilah Anda. Salam semuanya, selamat datang kembali di channel Lihat Official. Pada video kali ini kita akan mereaction kembali video-video TikTok. Dari yang kita reaction ada seorang muslimah yang disuruh untuk membaca salah satu ayat dalam Al-Quran dan dia berekspresi berbeda. Ada apa dengan isinya? Ya, kita tonton video ini. Kemudian ada debat antara Edis TV dengan Uni Rifat dan Ustadz Wafid. Kemudian ada dari seorang ibu-ibu yang di akun itu ditulis wanita ilahi, dia menjawab pertanyaan dari seorang bapak-bapak yang beragama Islam. Kemudian ada dari Joseph, ya kita tahu Joseph ini beberapa waktu ini dia viral ya karena dia memberikan jawaban tentang kekristenan dan dia juga pakai topi-topi kayak Arab-Arab gitulah. Kemudian dia memberikan jawab, dia berdebat dengan seorang muslimah. Oke teman-teman, kalian penasaran dengan isi video ini? Saksikan sampai selesai. Surat apa lagi? Aduh, baca artinya yang tadi kah? Artinya engkau boleh menangguhkan siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang kau kehendaki. Dan siapa yang kau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui. Aduh, apa ini? Nah, ya sih, ayatnya adem. Juz 2 ya. Ntar aku carikan dulu. Al-Ahzab, surahnya Al-Ahzab. Al-Ahzab, Yasin. Juz 22 Al-Ahzab kah? Ini sudah surah Saffat. Juz 22 benar atau Juz 23? Ini Yasin. Surah Fatir. Al-Ahzab itu Juz 21, rasanya Juz 21. Nah, Juz 21. Terus halaman ini lah. Ayat berapa? Ayat 51. Ini ayatnya ayat 51. Iya, 51. Mana 51? 50. Inikah? Turji man tasya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha' wa man ibtaghaita mimman 'azalta fala junaha 'alaik. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Bener kah itu? Takutnya salah. Ini kan Al-Ahzab ayat 51.
surat apa lagi? Aduh. Baca artinya. Artinya yang tadi kah? Ayat 51 ya. Al-Qalam. Al-Qalam tuh juz berapa? Ini Quran yang ini nggak ada itunya, nggak ada surahnya. Artinya, engkau boleh menangguhkan siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Dan siapa yang kau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui, apa ini? Nah. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah mengetahui Maha Penyantun. Kalau ya sih baru surah apa aja boleh. Al-Qalam tuh juz berapa ya Al-Qalam? Soalnya ini nggak ada itunya, nggak ada surahnya. Ya sih ayatnya adem. Edis, silakan. Baik, ya lagi-lagi saya katakan dua adik saya ini karena memang baru terjun dalam dunia apologetika, saya katakan pendatang baru ya, mungkin baru hanya 8 tahunan lah, bisa saya katakan baru anak kemarin sore, jadi saya harus maklum dulu. Padahal yang menjadi tema di sini itu adalah Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Mari saling mengerti. Jadi begini ya, ini Ustadz Wafi salah memahami, dia malah membahas sosok Allah yang tidak ada itu. Yang sebenarnya itu tidak ada, seperti itu. Yang semuanya itu hanya katanya. Yang kita bahas di sini adalah Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen. Gitu loh. Nah, tadi yang benar dari Ustadz Wafi itu hanya satu, bahwa kata Tuhan di dalam bahasa Arabnya itu ada dua yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata Tuhan. Kalau kita buka Quran, ada dua kata yang selalu diterjemahkan jadi kata Tuhan. Ada kata ilah dan ada kata Rob. Nah, untuk kata Rob ini, kadang-kadang dia diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang dia diterjemahkan Tuan. Nah, nanti kalau kita bahas lagi, nanti kata Tuhan ini dicolong oleh penerjemah Islam ketika menerjemahkan Qurannya. Padahal kata Tuhan itu murni milik gereja, tapi dicolong oleh penerjemah Quran ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi yang mau saya sampaikan begini. Ketika kita membaca Quran, maka kata ilah atau kata Tuhan itu sebenarnya adalah sesuatu atau seseorang atau apapun itu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Jadi ilah itu bisa apa saja. Hawa nafsu menurut surat Al-Jathiyah ayat 23 bisa jadi ilah. Uang, iblis, manusia bahkan bisa jadi ilah. Ketika kamu menempatkan diri kamu seolah-olah kamu dikendalikan oleh dia tanpa kamu bisa membantahnya. Nah, saya tidak ngomong kosong ya. Ada sekitar 7 orang, 4 orang diantaranya betul-betul seorang ustadz yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Bahkan seorang Rifa pun, dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Kebetulan orangnya ada di sini. Ya, waktu itu saya pernah berdebat dengan Rifa. Rifa, apakah Muhammad itu adalah Rob? Dia jawab, betul. Bisa Muhammad itu dikatakan Rob. Dan arti terjemahan dari Rob adalah Tuhan. Nah, saya paham yang dimaksudkan Rifa. Arti Rob di situ adalah Muhammad seseorang yang mengatur dan mengendalikan umat Islam. Yang kepadanya umat Islam harus sami'na wa ta'na. Ya, saya akan inikan sebentar biar saya tidak dibilang fitnah. Mengatakan kata Rob tadi kita sudah bahas dengan Ustaz Alif bahwa kata Rob itu sama saya juga menjadikan orang tua saya sebagai Rob. Rob bayani zohiro. Ya, kalau Nabi Muhammad itu Rob, betul. Ya, kalau Muhammad itu Rob, betul katanya. Makanya di sini kita saling menghargai. Jadi sebenarnya kita sudah ketemu ya. Karena memang adik-adik saya, Rifa dan Wafi ini memang baru kemarin sore ya. Baru juga belajar agama Islam kalau dibandingkan dengan saya. Jadi saya ingin mengatakan begini. Dari debat Islam dan Kristen yang panjang lebar itu, memang sudah ketemu jawabannya. Bahwa ini kesimpulan kita. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Saya menuhankan Yesus, Anda menuhankan Muhammad. Saya beribadah kepada Yesus, Anda beribadah kepada Muhammad. Mari kita saling menghargai. Nah sekarang, yang sering diledek, yang sering melakukan dalam tanda kutip peledekan, orang-orang Islam mengatakan, mengapa engkau menuhankan mayat? Padahal yang menuhankan mayat sekarang siapa? Yesus bukan mayat. Orang Kristen tidak ada yang percaya bahwa Yesus hari ini masih mayat di kuburan. Tidak ada. Yesus naik ke surga. Dia mengalahkan maut. Itulah kenapa kami tidak menuhankan mayat di dalam kubur. Lalu siapakah yang menjadikan mayat di dalam kubur sebagai robnya? Tentu saja, mohon maaf, Rifa dan Wafi. Ya, Rifa dan Wafi telah menjadikan seorang, mohon maaf, yang telah meninggal, menuhankan orang mati.
Makanya perbedaan kita cuma di situ sebenarnya. Anda menuhankan manusia Muhammad, saya menuhankan Yesus, manusia Yesus. Tapi bedanya Yesus naik ke surga, sedangkan Muhammad meninggal di pemakaman. Nah, jadi sekarang yang ingin saya katakan, marilah kita saling mengerti perbedaan kita itu. Kalau seperti itu damai kita, ya kan? Menjalankan Anda memuji Tuhan Anda dengan mengatakan ya Rasul, ya, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ya biarlah kau menyembah Muhammad, kami menyembah Yesus kami. Seperti itu. Jadi itulah indahnya perbedaan sudah kita. habis Jadi waktunya, supaya kita masih ada 16 detik. Jadi Oh, ya. itulah perbedaan kita supaya kita sama-sama memahami. Ini khusus orang-orang yang dalam saja. Untuk Pak Wira, salam kalau Pak Wira nonton, Pak Wira juga mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Terima kasih. Silakan. Baik, Edis bulu kesuntur ya, yang sudah tua sekali ya, memang di atas kami umurnya Edis ini ya, memang terlihat tua memang ya. Harusnya Anda berdalil itu, Anda harus ikut Warqa bin Novel. Warqa bin Novel itu mengatakan apa? Andaikan aku diberikan umur panjang oleh Allah, aku akan membela agama Muhammad. Bayangkan. Dan Warqa bin Novel mengakui bahwa yang datang kepada Muhammad, namus, adalah sesuatu yang pernah datang kepada Musa. Namus, dari kata Yunani nomos, yang artinya aturan. Aturan yang kemudian datang dari Allah kepada Musa, sama seperti yang datang kepada Muhammad. Diakui, ternyata Anda tidak beriman. Ahli kitab yang seperti itu yang keren. Kalau Anda bukan ahli kitab, Anda bahlul kitab, Mas Edis, mohon maaf. Jangan kemudian bawa-bawa surah Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Kalau kamu Muhammad ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Tentang apa hal ini? Tentang bahwa nama Nabi Muhammad tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Kalau kamu pakai ayat ini, kamu harus beriman bahwa Nabi Muhammad tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Itu disampaikan oleh Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Al-Imam Al-Hafidh Al-Qurtubi, dan Al-Imam Al-Hafidh Al-Baghawi. Semua para ulama tafsir menyamakan sebagian. Lalu apakah Nabi Muhammad bertanya tentang bahwa dirinya pernah tertulis dalam kitab terdahulu? Ternyata la asyukku wa la as'al, kata Nabi Muhammad. Aku tidak pernah bertanya dan aku tidak pernah ragu bahwa tentang Nabi Muhammad sudah ditertera di dalam kitab-kitab terdahulu. Begitu pemahamannya, jangan cuma modal terjemahan, Mas Edis. Kalau modal terjemahan tidak usah lama-lama baca Quran. 2, 1. Terima kasih, mantap. Aduh, banyak banget Tuhannya Edis ini. Mana yang disembah dia nih? Baik Edis, terima lagi ya. Makasih. Jangan lupa follow ya guys, follow. Jangan lupa bantu Edis, supaya dia butuh besok kontrakan, teman-teman teman-teman. tidak ini. Oke, giliran saya ya. Baik. Silakan Edis. Ya, Jadi bantu saya teman-teman tanggapi ya. dari pertama ya. Saya tanggapi dari nama Muhammad diklaim dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Tolong dibisukan biar nggak gak menggaung ya. Jadi memang umat muslim mengklaim bahwa nama Muhammad tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahkan dikatakan bahwa mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Ya kan? Lagi pula, kalau memang Al-Quran mengatakan memerintahkan kalian untuk beriman kepada Taurat dan Injil. Ada satu riwayat bagaimana Umar bin Khattab membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil. Lalu wajah Muhammad berubah marah kepada Umar bin Khattab. Bayangkan bagaimana mungkin kitab yang katanya mengkonfirmasi kedatangan dia, ada orang yang memegang kitab itu lalu dia marah. Bukankah ini sama seperti orang yang mengklaim bahwa tanah itu milik saya dan nama saya tertulis dalam sertifikatnya. Ketika sertifikatnya dibawa, harusnya itu yang digunakan sebagai momentum untuk membuktikan bahwa namanya memang ada di sertifikat itu. Bukan malah sertifikatnya dibuang, dibakar terus marah-marah. Memang sudah ada kecurigaan bahwa tentang sosok Muhammad ini sudah ada kata-kata negatif tentang dia. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan dia berkata kepada Waraqah bin Nawfal dengan kata-kata namus, yang artinya namus itu adalah, aduh kenapa ini ada nih, bentar. Kenapa Edis? Diganggu apa? Diganggu roh? Nggak ada puzzle ini. Oh, itu tanda kamu tidak kelihatan. Makanya buka kacamatamu biar nggak dikira kamu robot. ChatGPT dikira kamu. Buka kacamatamu biar kamu Oke, dikira sudah. Oke, baik, saya teruskan ya. Nah, kemudian kata namus tadi dikatakan namus bahasa Yunani. Berarti Waraqah bin Nawfal pun mengkonfirmasi bahwa Injil yang asli itu berbahasa Yunani. Jelas ini. Kenapa kalian tidak mengimani Injil yang berbahasa Yunani yang ada pada tangan kami? Ini sungguh-sungguh tragis. Seorang Waraqah bin Nawfal mengatakan namus dan namus itu dalam bahasa Yunani. Ini salah satu konfirmasi lagi. Bahwa kata Injil memang berasal dari bahasa Yunani, dari kata Evangelion yang artinya kabar baik atau berita gembira. Ini miris kalian. Ya kan? Kalian tidak mau beriman kepada Injil yang berbahasa Yunani. Kalian tidak mau beriman kepada Taurat. Malah kalian beriman kepada kitab karangan-karangan A, B, C, ulama A, ulama B, imam A, imam B, imam C. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Tiga-tiganya berbeda tentang apakah bacaan basmalahnya keras. Yang satu bilang bacaan nggak boleh baca basmalah. Yang satu bilang bacaan basmalahnya pelan-pelan. Udah beda-beda. Itulah akibat kalian mengikuti yang tidak dikatakan dalam Quran. Ya, ini sungguh miris sekali nih. Kemudian masalah imam-imam tadi. Masalah imam-imam itu tentang adanya perkara. Ketika ada perkara, tanya kepada imam-imam perkara masalah bunuh-membunuh dan lain sebagainya.
Tidak ada di situ dikatakan bahwa kalau imam ngomong A, suruh kamu masuk jurang, kamu masuk jurang. Nggak ada. Tapi kalau Muhammad dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi laki-laki muslimah tentang urusan mereka. Jelas kedudukan Muhammad setara dengan Allah karena tidak boleh dibantah. Silakan. Tangkap waktunya. Baik, terima kasih ya. Jadi satu hal yang sudah diakui oleh Wafi dan Rifa juga sudah mengakui bahwa memang Muhammad itu adalah Rob di dalam agama Islam. Terima kasih sudah ada pengakuan dari kalian. Dan kata Rob itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Jadi makanya ketika saya tanya siapa Robmu, harusnya kalian tidak boleh munafik. Kalian harus mengatakan Rob kami adalah Allah dan Muhammad. Jadi sekarang begini, sudah benar ini yang saya tulis, Yesus Tuhanku dan Muhammad Tuhanmu. Makanya kita harus saling mengerti. Jadi sekarang sebenarnya Pak Ustadz, lalu siapakah yang Tuhannya adalah seorang mayat? Tentu saja kalian. Jadi jangan pernah lagi mengatakan Tuhan kalian mayat. Jangan lagi. Justru Tuhan kalianlah yang sampai hari ini masih, mohon maaf, mayat. Nah, kata ilah. Tadi Ustadz Wapi sudah mengakui bahwa Muhammad itu bisa dikatakan Rob. Dan sekarang, hari ini Ustadz Wapi harus mengakui juga bahwa Muhammad itu adalah ilah. Dalam pengertian yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23 dikatakan, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Berarti, apapun bisa dijadikan ilah. Uang, hawa nafsu, syaiton bisa dijadikan ilah. Jika Anda menempatkan diri Anda, menaklukkan diri Anda kepadanya. Seseorang yang menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya, mengikuti perintah hawa nafsunya, taat, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, maka hawa nafsunya itu menjadi ilah bagi dia. Begitu juga Muhammad. Seorang muslim harus menaklukkan diri kepada Muhammad. Mustahil seorang muslim bisa menjadi muslim tanpa menaklukkan diri kepada Muhammad, tanpa taat, patuh, tunduk kepada Muhammad. Karena itulah yang diperintahkan Allah untuk Anda menaklukkan diri Anda kepada Muhammad. Jadi seorang muslim wajib menaklukkan dirinya, taat, patuh, tunduk, mendengar segala perintah kepada dua oknum, yaitu Allah dan Muhammad. Makanya saya katakan, ilah kalian adalah Allah dan Muhammad. Ya? Bukan berarti Allah itu adalah Muhammad, bukan berarti begitu. Tapi kesejajaran atau kedudukan Muhammad itu juga berstatus ilah. Karena kepadanya kalian harus taat, tunduk, patuh, sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat. Tidak boleh seorang muslim itu membantah Muhammad. Itulah makanya kedudukan Muhammad itu ilah di dalam agama 3, Islam. 2, 1. Silakan. Terima kasih. Jadi, kata Tuhan bahasa Arabnya adalah Rob atau ilah. Artinya adalah otoritas. Jadi ketika Anda menjadikan sesuatu sebagai otoritas bagi Anda, itu adalah ilah Anda. Di situ loh. Nah, sekarang bedanya begini. Apakah Anda dikendalikan penuh oleh dia? Saya kasih contoh misalnya. Anda patuh sama bos Anda patuh sama orang tua Anda. Berarti orang tua Anda ilah Anda, Tuhan Anda. Sekarang begini. Kalau bos Anda menyuruh, lompat dari jurang. Kau lakukan tidak? Tentu tidak. Kalau suami Anda atau istri Anda atau orang tua Anda bilang, ceraikan istrimu, ceraikan suamimu. Apakah kau lakukan? Tentu tidak. Itu artinya kau tidak dalam kendalinya penuh. Nah, sedangkan seorang muslim, kalau Allah bilang lompat dari jurang, bisakah kalian bantah? Tentu tidak bisa. Kalau Allah bilang lompat dari jurang, kalian harus lompat dari jurang. Tapi kalau suami, bos, presiden sekalipun, Anda bisa bantah. Hanya ada dua yang tidak boleh dibantah oleh seorang muslim. Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad. Makanya saya bilang, ilah kalian itu ada dua. Yang kepadanya kalian sami'na wa ta'na. Nah sekarang Wafi mengatakan, apakah ketaatan kami kepada Allah itu tidak dalam kepada Muhammad itu tidak dalam rangka ketaatan kami kepada Allah? Betul yang Anda bilang. Makanya saya katakan Allah membuat Muhammad itu menjadi ilah atau Rob di tengah-tengah kalian yang kepadanya kalian harus taat seolah-olah taat kepada Allah. Itulah yang kami imani. Makanya Yesus itu adalah ilah atau Rob yang datang dari Bapa. Dia bukan ilah lain. Yang dilarang dalam Bible itu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yesus bukan ilah lain, Roh Kudus bukan ilah lain, tetapi Yesus dan Roh Kudus adalah otoritas yang datang dari Bapa. Ya, nah sekarang pertanyaannya begini, apakah seperti yang dikatakan Wapi, aturan Allah dilanggar karena mentaati Muhammad? Ada satu contoh di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh mengucapkan perkataan yang benar di dalam Al-Ahzab 70. Bahkan kalau orang berbohong itu tanda-tanda orang yang tidak beriman. Tetapi di dalam hadis, Muhammad membolehkan, mengizinkan kalian untuk berdusta dalam 3 hal. Makanya saya bilang, siapakah yang harus kalian taati? Allah atau Muhammad? Lalu kemudian dalam satu riwayat juga dikatakan bahwa sahabat Muhammad, pengikut Muhammad yang bernama Abdullah bin Zubair pernah meminum darah Muhammad. Sementara di dalam Al-Quran tidak boleh mengkonsumsi darah. Nggak boleh. Tetapi apa yang dikatakan Muhammad ketika darahnya diminum? Apakah Muhammad mengharamkan darahnya diminum? Tidak.
Malah dikatakan kepada orang yang meminum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka oleh karena meminum darah Muhammad. Inilah bentuk-bentuk bagaimana kalian menjadikan Muhammad itu Tuhan di samping Allah. Padahal jelas itu adalah haram, tidak boleh mengkonsumsi darah. Tapi darah Muhammad diminum. Dan Muhammad bahkan tidak peduli dengan ayat Al-Quran ketika darahnya diminum. Itu salah satunya. Kemudian Wafi mengatakan satu logika begini, kalau begitu suami adalah ilah bagi istrinya. Ingat, tidak berhenti di situ. Kalimat itu tidak berhenti di situ. Perhatikan, istri taat kepada suami, nggak berhenti. Suami taat kepada Yesus. Jadi, istri harus taat kepada suami, tapi suami harus taat kepada Yesus. Nah, sekarang yang jadi masalah begini. Toh, ujung-ujungnya, muaranya itu adalah kepada Bapa di sorga. Makanya, Yesus dan Roh Kudus bukanlah ilah lain, tetapi adalah Tuhan atau otoritas atau ilah atau Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah, sekarang yang jadi masalah, kita harus sama-sama mengakui nih, Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. 5, Hanya saja, 4, Muhammad 3, adalah Tuhan 2, yang di luar 1. bangsa Israel. Seperti itu. Silakan. Oke, terima kasih. Edis, tolong donasinya buat Edis ya, karena dia lagi cari konten. Ya, aku Thank mau you, nanya Ruben. gini Kak, apakah betul Ya, waktu Yesus mau lahir ke dunia ini sudah diinformasikan atau sudah dinubuatkan? aduh, pertanyaanmu bagus sekali. Langsung buka 2 ayat saja. Itu dari Musa, dari zaman Nabi Hosea, Mika, Zakaria, Yeremia, Yesaya. Aku buka 2 nubuatan dulu aja ya. Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. 14 ya. Ini langsung ya di layar ya. Inilah salah satu. Yesaya ke Yesus itu jaraknya kurang lebih 600 tahun. Bayangin 600 tahun belum datang udah ngomong. Ini dia. Sebab itu dia lihat di layarnya Bang. Lu jangan lihat tetangga Bang. Iya, aku lihat ini, aku lihat yang warna Iya. biru kan. Iya. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, lalu Yesus itu yang memilih tempatnya dilahirkan di mana dan suku apa yang dia mau pilih. Ya, kita buka ini langsung. Ini apa? Raja Mesias, penyelamatan Israel. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, Yesus lahir di Bethlehem. Hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, Yesus memilih suku Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu. Itu baru 2 Bang. Banyak lagi nubuatan-nubuatan lain ya. Jadi memang sebelum Yesus datang ke dunia sudah dinubuatkan. Oke, terus tujuannya lahir itu untuk apa? Ya, jadi dia sudah berjanji kepada manusia bahwa manusia akan diselamatkan, yaitu di mana? Di Kejadian, ya. Kejadian 3 ayat 15. Waktu itu kan manusia jatuh karena setan. Lalu Yesus memberikan sebuah janji, hukuman kepada setan. Ini dia Bang. Ini omongan Tuhan ya kepada setan semua ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, setan ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, engkau akan meremukkan tumitnya. Makanya Yesus lahir. Dan dia lahir sebagai apa? Manusia. Karena janjinya ini. Dia mau mengalahkan setan. Dengan kematian Yesus dan kebangkitannya, iblis kalah. Ya kan Bang? Mau tahu iblis kalahnya bagaimana? Berarti kata lain beliau lahir untuk juru selamat, Menyelamatkan. betul? Ya. Terus Ini- ketika beliau sudah lahir di dunia Ya. dan Ya. beliau sudah menjadi apa sih namanya? Sudah ini kan beliau bisa memberikan mujizat atau memiliki mujizat ya. Yes. Ya kan, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati. Iya, betul. Nah, setelah itu beliau mati. Tapi kenapa ketika beliau bisa menyembuhkan atau mujizat, beliau berpesan agar jangan disampaikan ke orang lain? Kenapa? Karena waktunya belum tiba. Setiap dia melakukan mujizat, dia mau dibunuh sama ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi dia bilang waktuku belum tiba. Ya, jadi kalau dia menyembuhkan orang ya, langsung ramai tuh ahli Taurat, orang-orang Farisi mau menangkap Yesus.
Itu aja alasannya. Oh gitu. Berarti kan harusnya beliau Oke, ini kan saya kasih datang tahu, untuk saya kasih kamu ayatnya supaya jelas Iya, iya. ya. Boleh. Jawab pakai ayat, boleh. Tunggu ya, ini jelas sekali di sini. Ini sering ditanyakan orang-orang. Ya, kita lihat ini ya. Oke, ini dia. Nih, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ya, Yesus menyembuhkan orang Sabat. Kemudian apalagi ini dia pembicaraannya dan dia sembuh. Oke. Nih. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama diam dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya. Aku mute dulu kamu ya, semuanya semua anak-anak gak masuk ya. Oke. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus lah yang telah menyembuhkan dia. Nah ini dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Ya, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Jadi setiap ada mujizat, orang ada yang kepanasan, ada yang nggak terima, dan dia mau menangkap dan mau menganiaya Yesus begitu. Silakan suaranya dihidupin. Ya, silakan. Oke, iya siap, baik. Yang saya pertanyakan, setelah beliau lahir itu kok sampai sekarang itu damainya dunia ini masih belum terjadi, itu masih banyak kekacauan. Itu gimana Bu menjelaskannya? Karena gini, damai itu adalah pilihan. Tuhan Yesus memberikan kepada kami damai sejahtera dan sukacita, yaitu Roh Kudus. Ya hanya kami yang rasakan. Kalau Anda mau damai, ya terima dia. Karena dia Raja Shalom, Raja Damai. Kenapa dunia ini masih nggak damai? Ya karena menolak dia. Tapi mereka yang memiliki dia merasakan damai. Saya rasakan damai. Banyak orang-orang, anak-anak Yesus rasakan damai. Ketika saya berhadapan sama kamu, saya nggak ada rasa benci. Saya juga dikubur mau di dekat agama apa aja, saya nggak kenapa-napa. Itulah damai, itu pilihan. Dan kemudian Tuhan menciptakan kita, diberikan kehendak bebas, diberikan pilihan kepada kita untuk memilih, mau milih jalan yang benar atau jalan yang tidak benar. Konsekuensinya ada, lu ngikutin jalan yang benar masuk surga, jalan yang nggak benar masuk neraka. Karena apa? Tuhan tidak menciptakan robot. Kalau robot ya harus ngikutin, ya semuanya, nggak boleh ada keinginan, nggak boleh ada kehendak. Tapi Tuhan menciptakan manusia dengan memberikan martabat dan harga diri yang penuh. Begitu Bang. Tapi sebetulnya Yesus bisa nggak membuat pikiran manusia itu menjadi sama, menjadi berdamai semua? Bisa nggak sebenarnya Yesus? Bisa dong. Loh, kan dia nggak menciptakan robot Bang. Kan dia menciptakan manusia yang diberikan akal. Ya tergantung kamu. Manusia ini kan punya pikiran nih Kak. Ya kan? Nah, pikiran manusia ini bisa nggak dibuat oleh Yesus menjadi pikirannya menjadi damai semua gitu? Loh, nggak bisa sekarang ya? manusianya mau apa enggak? Tergantung manusianya. Apa sih yang Tuhan nggak boleh lakukan? Yang nggak bisa, semua bisa dilakukan. Sekarang aku tanya, kamu mau? Biar aku kasih tahu caranya. Oh. Saya kira masuk ke dalam pikiran kita menjadi pikirannya itu berubah, tadinya jadi. Nah, sekarang gimana mau masuk ke dalam pikiranmu? Kamu belum menerima dia. Oke. Kan kamu harus terima dia dulu, baru roh kebenaran, roh damai sejahtera turun atas kamu.
Oke. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih Kak ya. Sama-sama ya. Salam buat keluarga. Saya banyak belajar lagi. Ya, belajar lagi ya. Selamat sore Kak. Sore. Best, bentar. Oke. Bagaimana kita mempercayai sesuatu yang apa namanya? Yesus itu ada atau enggak? Yesus itu ada. Secara historis dia dicatat oleh para sejarawan, secara kesaksian para rasul dia juga ada. Karena ketika Tuhan Yesus berjalan dan berkarya di muka bumi, menyatakan kebenaran dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, menyatakan dirinya sebagai firman Allah yang menjelma menjadi manusia, orang-orang yang mengikutinya sudah siap menyerahkan segala apapun untuk memberikan kesaksian itu. Saya sebutkan orang-orangnya. Santo Yohanes. Ya, Santo Yohanes adalah murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dia merasakan juga hampir menjadi martir. Tetapi Tuhan menyayanginya, dia meninggal wafat karena umurnya yang tua. Santo Petrus, murid Tuhan Yesus, yang olehnya Tuhan Yesus berkenan mendirikan gereja di atasnya dan memilih di antara para rasul. Ia martir, syahid. Dalam bahasa Islamnya saya ganti aja deh kalau nggak ngerti martir. Syahid, syuhada. Disalibkan terbalik oleh karena orang-orang Romawi yang memaksanya untuk menyangkal imannya. Tetapi Petrus lebih baik syahid. Kemudian Santo Bartolomeus, dia dikuliti hidup-hidup. Kemudian Santo Filipus dan seterusnya, Santo Thomas dan seterusnya, sepanjang masa para martir itu yang mereka lebih baik kehilangan nyawa daripada mereka harus menyangkal imannya. Gini, Bang Joseph. Sebelum berlanjut terlalu panjang, saya mau tanya. Ada tadi yang namanya Santosa katanya dikuliti ya. Iya. Itu kenapa? Ini kita ya. Saya bertanya supaya mengetahui ajaran kalian. Kalian juga bisa bertanya. Oke. Itu apa namanya? Kenapa Santosa itu harus dikuliti gitu? Oke, kita lanjut ya. Kenapa Joseph membawa-bawa syahidnya para murid Yesus ini untuk membuktikan ketika pertanyaan ibu ini tadi, apakah Yesus itu benar-benar ada orangnya? Mereka semua rela kehilangan nyawa untuk membela seseorang yang menyatakan kebenaran. Sekarang kalau ibu tadi di awal bilang, mari kita berlogika. Oke, sekarang saya ajak teman-teman Islam semua termasuk ibu. Mari berlogika. Maukah Anda semua mati kehilangan nyawa demi kebohongan, demi kedustaan? Let's say gini, saya pakai analogi. Saya sama ibu ini berteman, kita berkawan. Ya, ibu ini teman saya. Ya, ibu ini saya minta, Bu, tolong dong saya jual namanya. Bu, nanti kalau misalkan ditanya sama si A, Joseph kemana? Ibu bilang aja ya, Joseph lagi tidur. Nah, ternyata orang yang datang ke ibu ini adalah penagih hutang. Let's say kayak gitu ya. Lalu penagih hutang ini marah-marah sama ibu. Mana? Kamu bohong ya, kamu bohong ya. Cepat katakan Joseph di mana? Atau kamu saya BUNUH. Lebih baik bagaimana, Ibu? Mau kehilangan nyawa demi seorang Joseph yang mengajarkan ibu kebohongan, tidak ada kebenaran satupun, dibanding ibu ngomong yang sebenarnya. Oh iya, Joseph tuh ada lagi tidur, orangnya lagi di dalam. Paham analoginya? Ya, makanya mereka semua berani martir dan syuhada. Seperti itu. Itu membuktikan Yesus Kristus itu nyata. Silakan. Kalau mau dibantah pakai dalil ya, saya soalnya pakai dalil tadi. Kalau misalkan mau bertanya tentang dalil Islam, kamu harus siap juga untuk mengklarifikasi. Jangan ketika saya tampilkan dalil Islam, nanti bingung cara balasnya gimana. Silakan. Makanya Bang, bentar dulu. Kalau misalkan menjelaskan itu, jangan terlalu panjang kali lebar. Kenapa? Enaknya biar kita menanggapi. Soalnya penjelasan Bang Joseph ini, ya kan? Penjelasan Bang Joseph ini terlalu panjang gitu loh. Bentar, saya kasih tahu. Ini ibu maksa dan seolah-olah harus kita mengikuti pola pikir mereka. Saya sering diprotes sama orang Islam, Joseph kalau jawab jangan kepanjangan. Kalian orang maunya penjelasannya singkat. Nggak bisa. Pernah sekolah nggak, Bu? Atau ada anak ibu yang sekolah nggak? Atau ada saudara-saudara ibu yang sekolah? Pernah nggak ibu bertanya sama mereka? Ketika mereka sedang belajar di sekolah, ketika guru-guru itu menjelaskan, rumusnya cuma ditanya, Bu, dapat dari mana 1 tambah 1 sama dengan 2? Gurunya menjelaskan caranya supaya muridnya mengerti. Itu akademis loh, Bu. Itu secara basic, sederhana aja Islam nggak nyampe. Selalu saya berbusah mulut saya kalau ngomong. Apalagi masalah iman.
Masalah ilmu pasti seperti matematika saja harus pakai rumus. Kalau kita mengerjakan soal matematika, soal esai, soal cerita, nggak mungkin kamu dibenarkan ketika kamu hanya menulis jawabannya aja. Betul nggak yang pernah sekolah? Saya ngomong yang pernah sekolah ya. Terserah kalau ada orang Islam yang nggak pernah sekolah, nggak usah ngomong. Pernah nggak dapat dibetulkan? Pasti kamu disalahkan. Ini dapat dari mana hasilnya segini? Itu ilmu pasti loh. Itu ilmu pasti yang jawabannya sudah pasti. Ini iman yang kita sedang berusaha untuk buktikan mana kebenarannya. Makanya wajar kalau panjang kali lebar. Gitu. Jadi dilanjut lagi. Kita back to the topic. Berbicara mengenai pengajaran, penyebaran, ajaran kekristenan disebarkan secara kasih, buktinya yes. Rasul Paulus saja yang selama hidupnya mengejar dan menganiaya orang Kristen, ketika dipanggil bertobat oleh Tuhan Yesus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjatuhkan pedangnya. Saulus berubah 180 derajat. Menjadi orang yang lemah lembut. Menjadi orang yang lebih mengedepankan kasih. Paulus pernah menuliskan, nggak kuat dia mendengarkan kebenaran kan? Paulus pernah menuliskan, tetapi di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai tanda yang mempersatukan. Betul nggak? Itu Paulus bisa berubah. Padahal Paulus masih tetap dengan privilege-nya bisa aja menyebarkan kekristenan dengan pedang. Ini kan bukti, salah satu bukti. Kemudian kita buktikan lagi ya kalau ada orang bilang, Yesus itu pernah bilang, bawalah seteru-seteruku yang jadi musuhku. Itu perumpamaan. Tidak secara literal Yesus ngajarin orang yang nggak setuju sama dia, enggak. Coba kamu baca dalam Matius 26, kita buktikan Tuhan Yesus itu mengasihi dan mengajarkan pengikutnya jangan pernah menggunakan pedang. Kita buka dalam Matius 26 ayat 51 sampai dengan 54. Kita baca ya teman-teman ya. Kita baca pada saat peristiwa Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 51. Ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh oleh tentara Romawi bersama dengan imam-imam kepala, imam besar, seseorang dari mereka yang menyertai Yesus, yaitu Rasul Petrus, mengulurkan tangan untuk menghunuskan pedangnya, menyerang hamba imam besar dan memotong telinganya. Lalu kata Yesus, perhatikan kepadanya, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Tuh, itu bukti ya, Yesus itu ngomongnya nggak seperti yang sebelah omon-omon. Rahmatan lil alamin, begini-begini. Yesus itu membuktikan ketika ada salah satu murid, yaitu Rasul Petrus, mau membela Yesus ketika Yesus ditangkap, disergap, digeruduk, ya, menghunuskan pedangnya kepada salah satu hamba imam besar sampai telinganya itu terlepas, copot. Apa kata Yesus? Sarungkanlah kembali pedangmu itu. Dan bahkan tidak hanya memerintahkan untuk menyarungkan kembali pedangnya, Tuhan Yesus pun membantu untuk memulihkan telinga hamba imam besar yang copot itu. Ini bukti Yesus tidak hanya ngomong, ya, tetapi juga melakukan aksi. Nah, itu juga berbicara mengenai sekali lagi ya pengajaran ketika Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus tetap mengutamakan kasih. Kita buktikan bagaimana. Ini kan Petrus ya. Petrus menggunakan pedang. Apakah Petrus bertobat setelah peristiwa itu? Ya, kita buktikan. Di dalam surat Rasul Petrusnya, suratnya sendiri oleh Rasul Petrus itu, di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 15 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3 bab 3 ayat 15. Kita baca ya. Ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 kita baca. Kata Rasul Petrus, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Perhatikan kata Rasul Petrus, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Jadi ketika mereka memfitnah kita, wow, Yesus itu pernah loh mengatakan, tetapi seteru-seteruku itu yang menjadi lawan, bawalah ke hadapanku dan aku akan membunuh-nya. Saya tahu itu ayat-ayat itu sering dikutip. Ya, Petrus sendiri saja sudah menubuatkan kalian. Oke, kita lanjut ya. Banyak orang-orang Islam yang sok jago di kolom komentar. Saya berusaha untuk naikin mereka satu persatu, tapi tidak ada yang berani mereka. Kita coba naik-naikan ya. Suneo, saya coba naikkan. Siapa lagi? Teman-teman moderator yang saya berikan kesempatan untuk jadi moderator. Kalau misalnya mau naikin orang yang sok jago di bawah, naikin aja, nggak apa-apa. Ngebantu saya jadinya. Karena kita mau membuktikan kalau mereka itu nggak cuma jago di kolom komentar, nggak jadi bunny typing. Gitu ya.
Ya baik teman-teman, dari video ini ada banyak hal yang bisa kita tonton tadi, kalian bisa saksikan juga. Dari video ini kita dapat melihat ya bahwa memang ya kalau soal berdebat sebenarnya orang Kristen menurut saya lebih banyak menunjukkan data. Dan fakta itu terkadang menjadi berat. Jadi bagaimana menurut kalian tentang video ini? Kalau kalian suka silahkan like, berikan komentar kalian, kalau ada yang perlu kalian komentari di kolom komentar. Jadi sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.